Saya seringkali menerima konseling dalam hal perlindungan perempuan. Jadi misalnya ada perempuan istri yang jadi korban KDRT atau misalnya ya korban kasus-kasus domestik dalam rumah tangga lah ya. Nah itu juga saya akan berikan advokasi psikologis, jadi trauma healing buat mereka gitu. Jadi jauh sebelum, seandainya pun saya nggak gabung di politik, aktivitas sosial itu akan terus saya lakukan. Gitu. Pok, kalau menurut Empok sekarang ini bagaimana kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan juga pelindungan anak-anak atau perempuan di DKI Jakarta? Terkesannya sudah apa ya? Kesannya seolah-olah gitu kayaknya udah cukup. Tapi padahal kalau udah cukup, buktinya masih banyak loh yang datang ke saya meminta perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Jakarta Memilih bersama saya, Suprapto Sastroatmojo. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan tamu istimewa. Beliau adalah Khadijah Al-Makiyah atau biasa dipanggil Empok Maya. Assalamualaikum, Pok. Waalaikumsalam, Pak Prapto. Aduh, terima kasih Pok sudah berkenan hadir di studio Warta Kota di Palmerah. Sebelum kita mulai acara, saya mau pantun dulu nih karena tamunya Betawi, jadi kita pantunnya mirip-mirip Betawi nih. Pergi ke pasar Minggu membeli stroberi, ditanam warga Pondok Rangon di tengah sawah. Empok Babe, jangan lupa pemilu di bulan Februari. Ada satu calon yang namanya Empok Khadijah. Aduh. Sip, Pak. Pok, ini gimana ceritanya nih? Empok yang sebelumnya banyak aktivitas di media juga ya, di komunikasi segala macam. Sekarang terjun di dunia politik dan menjadi salah satu caleg dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Jakarta 6. Betul. Nah, gimana ceritanya ini, Pok? Baik, terima kasih Pak Prapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua yang ada di studio. Jadi kalau ditanya kenapa pada akhirnya bergabung ke partai politik, sebenarnya sangat tidak direncanakan. Semua itu adalah faktor kesempatan, kesempatan yang ditawarkan, kesempatan yang ada di depan mata. Waktu itu ada salah seorang petinggi Partai Demokrat DKI Jakarta yang secara langsung menawarkan saya untuk bergabung. Beliau adalah Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta yang amat saya hormati, mentor saya. Beliau menghubungi saya untuk diajak bergabung. Saat itu saya sangat tidak terbayang sama sekali akan gabung ke Partai Demokrat, makanya sok-sok kasih bargaining gitu. Pak, saya mau bergabung asal gini gitu. Dan salah satu yang saya ajukan ke beliau adalah, Pak, saya mau bergabung asal Partai Demokrat punya komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dan luar biasanya Pak Mujiono waktu itu langsung mengiyakan, oh iya tentu kita akan membuat program-program khusus untuk perlindungan anak dan wanita dan perempuan. Lalu karena saya harus komit dengan ucapan saya ya, maksudnya ketika saya bilang saya mau bergabung dengan sebuah partai politik yang punya perlindungan untuk anak dan perempuan, beliau mengiyakan, akhirnya saya harus konsisten dengan ucapan kan, berarti saya harus bergabung. Akhirnya saya bergabung dan amat sangat bahagia sekali bisa bergabung ke Partai Demokrat yang penuh dengan orang-orang yang sangat memotivasi saya untuk gabung ke partai politik. Karena mereka memberikan pemahaman bahwa dengan bergabung ke partai politik kita akan lebih banyak punya channel dan akses untuk membuat kebijakan yang bermanfaat buat masyarakat gitu. Kalau yang sebelumnya cuma skala lokal di wilayah terdekat, mungkin dengan bergabung ke partai politik kamu akan bisa punya akses yang lebih luas ya, dalam hal kebijakan, dalam hal anggaran, dalam hal networking untuk membuat hal-hal yang berguna dan bermanfaat buat masyarakat. Jadi saya pikir it's time saya harus gabung dengan apakah politik. di Demokrat sekarang sudah keinginan Empok Maya bahwa masuk
kalau peduli dengan anak dan perempuan sudah terjawab? Sudah cukup terjawab, apalagi kita punya ketum, Ibu Ketum Bu Anissa Yudhoyono yang aktivitasnya cukup banyak mengencourage perempuan untuk jadi perempuan yang mandiri, perempuan yang sejahtera, perempuan yang aktif dan kreatif gitu. Kalau di Jakarta apa misalnya bentuk kepedulian Demokrat terhadap perempuan dan anak? Saat ini banyak sekali kita juga mengadvokasi misalnya perempuan yang mungkin butuh perlindungan, misalnya dia ngadu dalam hal kekerasan gitu, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, itu kita membuka akses luas-luasnya di bidang hukum, bahkan di DPD Partai Demokrat itu untuk ayo boleh mengadukan loh permasalahan itu, dan nanti akan diadvokasi oleh tim bantuan hukum dari Partai Demokrat seperti itu gitu. Walaupun sebenarnya ada satu program yang mungkin saat ini dalam proses realisasi ya, yaitu pembangunan rumah aman. Artinya semacam shelter, gedung infrastruktur yang memang itu diperuntukkan untuk para korban KDRT, korban kekerasan perempuan dan anak, yang mereka bisa berada di situ untuk dilindungi gitu. Itu rencananya akan dibangun di mana tuh? Sedang dicari lokasi pastinya, tapi sesuai komitmen yang disampaikan oleh Ketua DPD, beliau akan memfasilitasi pembangunannya tersebut. Oh, itu menjadi program Partai Demokrat di DKI Jakarta insya Allah, ya? Insya Allah. Oke, Pok Maya ini kan mewakili dapil, nanti akan mewakili dapil Jakarta 6 ya, meliputi wilayah Kecamatan Makassar, Cipayung, Pasarbo, dan Ciracas. Betul, betul. Di situ ada 10 kursi. Iya, ya kan. Nah, sekarang bagaimana nih, kan kita tahu ada 18 partai politik kalau nggak salah ya, yang akan ikut kontestasi di pemilu Februari 2024. Bagaimana nih Mpok Maya bisa merebut 1 dari 10 kursi? Jadi kiat-kiat apa yang akan dilakukan? Oke, sebenarnya kalau bisa dikatakan dapil 6 adalah dapil yang cukup challenging, cukup sulit karena banyak sekali parpol yang dan tokoh-tokoh di situ yang berebut kursi. Tapi saya punya keyakinan bahwa pertama, saya ini asli daerah Pak, asli daerah Jakarta Timur, anak Jaktim, anak Jaktim asli Lubang Buaya, yang saya itu punya kebanggaan tersendiri sama daerah saya gitu. Terus yang kedua, apa ya? Saya yakin karena saya perempuan, saya bisa melakukan pendekatan yang lebih attachment dengan ibu-ibu, dengan sesama kaum perempuan, dengan anak-anak, dan saya yakin yang punya keputusan penting dalam keluarga itu kan ibu ya. Jadi biasanya kalau ibu-ibunya punya ketertarikan khusus sama satu figur, satu tokoh, biasanya bapaknya sih pada ngikutin gitu ya, anaknya terutama ngikutin. Jadi saya yakin kalau saya punya pendekatan tersendiri terhadap kaum majlis taklim misalnya, terhadap para ibu-ibu yang perlu didampingi gitu ya, perlu didengerin curhatannya gitu. Terus anak-anak juga kita berikan waktu khusus untuk berdiskusi gitu, remaja dan anak. Saya rasa itu akan cukup memikat hati para calon pemilih. Gitu. Apa yang akan ditawarkan Empo Khadijah untuk warga Jakarta ya, untuk pemilu 2024 ini? Itu sudah saya susun pada awal pertama kali saya ditawarkan, diajak jadi caleg. Ada 6 program yang saya susun. Yang pertama adalah Jaktim yang bermoral dan akhlakul karimah, karena saya punya basic keluarga yang sangat religius. Jadi saya ingin sekali menebarkan pesan-pesan akhlakul karimah ke seluas-luasnya gitu ya, ke masyarakat. Kemudian yang kedua tadi rumah aman perempuan dan anak dalam bentuk shelter. Ketiga, rumah kreatif, rumah industri kreatif untuk para remaja agar mereka bisa diarahkan ke kegiatan yang positif daripada cuma nongkrong-nongkrong nggak jelas, narkoba dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ini yang sering dilupakan, yaitu untuk lansia, program lansia sehat sejahtera. Banyak lansia sebenarnya mereka masih bisa diberdayakan tapi terlupakan, tidak terurus dan sebagainya. Kemudian yang kelima, yang keempat, cerdas finansial keluarga. Jadi dari sisi domestik rumah tangga itu harus banyak-banyak program yang bagaimana mendorong supaya dalam rumah tangga tuh harus cerdas finansial, gitu Pak. Kemudian program bahagia di sekolah, dilihat dari banyaknya angka kasus bullying di sekolah. Kemudian yang keenam adalah program sadar kesehatan mental. Jadi kalaupun Jakarta sekarang nampaknya sudah sangat maju modern, tapi kita nggak pernah mikirin sebenarnya masyarakatnya itu tuh bahagia secara mental nggak sih? Kesehatan mental mereka dipikirin nggak sih? Nah, disitulah 6 program itu yang ingin saya bawa ke masyarakat gitu, sehingga akan membentuk ketahanan Jakarta yang lebih baik gitu. Program itu akan ditawarkan kalau nanti terpilih kira-kira melalui komisi apa? Komisi E. Komisi E.
Oke, Komisi jadi benar. Komisi E ya, karena berkaitan dengan banyak pendidikan, Betul, pendidikan dan sosial dan dan kesejahteraan. segala macam. Betul. Oke, nah apakah ini katakan secara konkret sudah ada dari 6 program ini yang katakan sudah pernah dilakukan oleh Empo Maya? Alhamdulillahnya Pak ya, alhamdulillahnya karena mungkin jauh sebelum saya terjun di dunia politik, aktivitas gerakan sosial ini sejak dari dulu, dari keluarga saya sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan terdekat itu kita sudah sering melakukan aktivitas sosial, utamanya di bidang pendidikan. Jadi kita bikin sekolah yang awalnya nih kita bikin gratis, segratis-gratisnya buat masyarakat tidak mampu dan anak yatim. Silahkan masuk, kalau memang ada bukti bahwa memang dia tidak mampu, gratis. Tinggal sekalian di asrama kita punya pondok pesantren juga. Jadi kalau berkaitan dengan pendidikan, ayah saya selalu ngajarin, kamu jangan hidup dari pendidikan, tapi pendidikan bisa hidup berkat kita. Gitu. Jadi kami sudah membangun yayasan yang memang kami peruntukkan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk orang yang tidak mampu, anak yatim juga terutama, agar mereka jangan sampai putus sekolah. Manfaatin aja, kita punya TK, kita punya SMP, kita punya SMK. Manfaatin yayasan kita untuk aktivitas sosial sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian berkaitan dengan perlindungan perempuan, kebetulan saya itu juga backgroundnya psikologi, psikologi pendidikan, kemudian sekarang bergabung di satu lembaga di Nahdlatul Ulama, namanya LKKNU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Kami juga, saya seringkali menerima konseling dalam hal perlindungan perempuan. Jadi misalnya ada perempuan istri yang jadi korban KDRT atau misalnya ya korban kasus-kasus domestik dalam rumah tangga lah ya. Nah itu juga saya akan berikan advokasi psikologis, jadi trauma healing buat mereka gitu. Jadi jauh sebelum, seandainya pun saya nggak gabung di politik, aktivitas sosial itu akan terus saya lakukan. Gitu. Po, kalau menurut Empo sekarang ini bagaimana kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan juga pelindungan anak-anak atau perempuan di DKI Jakarta? Terkesannya sudah apa ya, kesannya seolah-olah gitu kayaknya udah cukup, tapi padahal kalau udah cukup, buktinya masih banyak loh yang datang ke saya meminta perlindungan gitu. Apa catatan kritis Empo lah katakan terhadap perlindungan perempuan dan anak-anak di Jakarta? Karena itu nanti kan menjadi ladang ikhtiar Empo juga kan kalau nanti terpilih. Betul. Gini, kalau saya ngelihatnya perempuan ini masih amat rentan. Rentan sekali, padahal fondasi negara yang punya ketahanan mental yang kuat itu bermula dari ibu-ibu yang bahagia. Jadi ibu-ibu yang bahagia itu akan membentuk anak-anak yang bahagia, akan membentuk keluarga yang bahagia, akan membentuk lagi lingkungan yang bahagia. Persoalannya sekarang masih banyak dari lingkungan kecil aja, dari lingkungan dalam rumah tangga itu yang tidak memprioritaskan kebahagiaan ibu-ibu secara mental. Banyak kebijakan-kebijakan yang masih pro laki-laki gitu misalnya. Terus juga saya ngelihatnya bisa kasih contoh dulu apa misalnya itu? Kasih contoh misalnya cuti hamil. Cuti hamil, ada nggak cuti buat laki-laki saat istrinya melahirkan? Paling dikasih waktu 1 minggu. Padahal support mental penting dari suami itu penting banget ketika seorang perempuan tuh baru melahirkan. Gitu. Jadi yang diperjuangkan sekarang justru cuti menemani istri melahirkan buat suami betul, ya? Betul. Kalau perlu cuti setelah melahirkan itu jangan 3 bulan, Pak. Kalau bisa 6 bulan sampai si anak itu selesai. Yang bahayanya cutinya diambil, dia tidak menemani istrinya melahirkan atau merawat anak, jangan-jangan. Kenapa laki-laki seperti itu, pertanyaan saya, Pak? Enggak, maksudnya, itu bagaimana itu? Kalau itu terjadi kan artinya nggak sampai pesannya itu. Kebijakan sudah dibuat, tapi ketika seorang itu tidak mematuhi kebijakan itu, balik lagi ke siapa? Ke orangnya tersebut dong. Jadi bukan kesalahan di kebijakannya, tapi kemampuan bagaimana seseorang mematuhi sebuah kebijakan. Gitu. Jadi kebijakan itu dibuat dulu. Misalnya nggak usah jauh-jauh. Kebijakan perda anti merokok misalnya di dalam ruangan. Buktinya masih ada. Berarti artinya balik lagi ke individunya masing-masing. Nah, itulah yang tadi saya bilang, udah dikasih kesempatan cuti sampai 3 bulan nih misalnya, atau 1 bulan buat si suami, tapi ternyata dia malah nggak memanfaatkan, malah pergi jalan-jalan, nggak menemani support si istri. Balik lagi ke individunya, apakah dia mampu memberikan
support mental buat sang istri atau enggak. Berarti kan dia abai dengan kebahagiaan sang Oke, istri. satu cuti. Satu lagi apa kira-kira kebijakan yang memang perlu untuk menunjukkan kepedulian terhadap perempuan dan anak-anak di Jakarta? Kalau khususnya untuk anak-anak ya Pak ya, anak-anak. Kalau tadi misalnya contoh buat perempuan, kalau ini buat anak-anak, saya sangat pingin sekali bahwa di sekolah itu ada yang namanya program bahagia di sekolah. Jadi kalau sekarang itu ada banyak kasus bullying di sekolah, penanganannya itu masih belum tegas, belum memberikan efek jerak buat si anak yang sebagai pelaku bullying, gitu. Nah makanya di sekolah ini mungkin bisa entah dibuat aturan atau apa yang membuat komitmen bahwa sekolah itu bikin semacam surat komitmen anti bully. Jadi di dalam itu akan ada beberapa poin yang apabila memang menjadi pelaku bully ya tindakannya tegas. Apa gitu. tuh tindakan tegas itu? Dikeluarin. Bukankah kalau itu mengeluarkan anak dari sekolah itu justru hukuman yang nggak baik terhadap anak-anak? Yes, tentu saja dengan dikeluarin itu kan ada step by step ya Pak ya, sampai akhirnya dikeluarkan. Misalnya kalau misalnya dia sampai tidak berhasil dibina, ya pilihan terakhirnya itu, gitu. Kalau Mpok Maya melihat anak-anak itu kan dalam kategori banyak definisi anak-anak, tapi kalau misalnya di pers itu kan mereka yang berusia belum 18 tahun lah ya, di undang-undang tentang sistem peradilan anak pun menggunakan usia 18 tahun. Nah ketika anak-anak itu melakukan dugaan pelanggaran hukum, sebaiknya diperlakukan seperti apa? Gini, saya sih ada beberapa pandangan ya Pak ya berkaitan sama itu. Proses pembinaan dan pendekatan hukum itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya pendekatan hukum ya dia ikutin aturan hukum yang dia ditahan dan sebagainya. Tapi ada proses pembinaan itu ada proses perlindungan dulu buat si anak. Jadi sebenarnya kenapa anak ini bisa nakal katakanlah, bisa dia melakukan tindak kriminal, ada faktor sebelumnya. Jadi kalau di psikologi itu ada faktor yang harus dikulik dulu dan diselesaikan dulu gitu. Jadi ada proses konseling sehingga di ujungnya akan menghasilkan anak ini ada perubahan persepsi, perubahan mental, perubahan perilaku. Jadi itu proses itu dulu, anak ini tuh dikonseling dulu, dibina dulu sehingga dia akan mereframing segala macam yang ada di diri dia. Tahapan itu sudah dilakukan di dunia pendidikan yang ada di Jakarta nggak? Belum Pak. Memang di setiap sekolah ada guru BK, tapi guru BK itu kan pendekatannya hanya sementara, 1 hari udah. Nah apabila di setiap sekolah ada misalnya bidang khusus yang memang saling berintegrasi, ada ide baru nih menurut saya, bisa berintegrasi dengan puskesmas setempat. Puskesmas itu kan sudah ada poli kejiwaan dan psikologi. Kalau misalnya di satu sekolah ada kecamatan ya, apa puskesmas kelurahan? Kecamatan. Kalau misalnya di satu sekolah ada anak yang terindikasi melakukan kenakalan remaja bahkan sampai tindak kriminal, boleh tuh dikonselingkan ke poli psikologi atau poli kejiwaan di kecamatan setempat, di puskesmas Artinya fasilitas setempat. itu sudah ada, tapi belum terintegrasi gitu, dan mungkin belum kepikiran juga kali ya di sekolah-sekolah gitu. Kayak gitu, itu bisa diintegrasikan Pak. Apakah kalau itu dijalankan akan bisa menekan katakanlah peristiwa-peristiwa masalah sosial yang berkaitan dengan anak-anak, misalnya tawuran? Beberapa persen saya rasa bisa. Beberapa persen saya rasa bisa. Itulah makanya sebenarnya lagi-lagi sebuah konsep kota yang beradab gitu ya, konsep kota yang nyaman, konsep kota yang memberikan kenyamanan dan keamanan buat warganya itu bermula dari dalam rumah tangga atau keluarga. Oke. Gitu. Kalau menurut Mpok di Jakarta ini sebenarnya sudah nyaman belum sih sebagai sebuah kota ini? Nyaman untuk yaitu perempuan, anak-anak segala macam itu. Nyaman untuk kaum privilege. Kaum privilege apa sih? Kaum yang memang mereka secara finansial sudah stabil, dari segi fasilitas mereka sudah peroleh, tapi belum nyaman bagi mereka yang belum memperoleh kedua hal itu. Sebenarnya ada 3 pilar sih Pak, kalau yang disebut orang tuh bisa bahagia dan sejahtera. Satu itu adalah financial stability. Kedua itu adalah dia punya achievement yang dihargai
oleh orang gitu. Ketiga, dia punya mental age yang pas. Jadi kalau ibu-ibu nih mau bahagia, 3 hal itu aja dipenuhin. Dia financial stability-nya dipenuhi sama suaminya misalnya, atau dia sendiri sudah mampu memperoleh financial stability. Kedua, dia punya achievement yang dihargai sama orang lain. Hal kecil aja, dia mampu merawat, mengasuh, membesarkan anaknya dengan baik, dan itu dihargai, dikasih achievement sama suaminya atau di lingkungan sekitar. Kamu pinter banget ya ngurus anak. Itu adalah sumber kebahagiaan kecil buat seorang ibu. Ketiga, itu mental age atau usia mental yang pas. Makanya saya ini salah seorang yang sangat menolak pernikahan usia dini. Karena pernikahan usia dini itu punya resiko sangat besar pembentukan mental dan mental anak-anak yang kurang baik ke depannya. Anak yang dilahirkan ya? Anak yang dilahirkan. Okay. Termasuk mental pasangannya si juga. itu, Gitu. Jadi hampir seluruh penelitian belum ada yang membuktikan, belum bisa maksudnya meyakinkan bahwa nikah muda itu bisa berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna gitu ya. Malahan justru harus dalam mental age yang pas gitu Pak ketika menikah itu. Jadi kayak gitu sih. Oke. Po, kalau kita lihat Mpo ini kan lahir di bulan Juni ya, 6 Juni. Banyak tokoh yang lahir di bulan Juni juga ya. Bung Karno lahir 6 Juni ya. Pak Harto lahir 8 Juni. Tokoh-tokoh Pak Habibie juga tanggal 20. Gemini semua Pak. Nah itu. Nah, saya nggak tanya soal kenapa lahir di bulan Juni ya kan. Tapi tokoh yang Mpo idolakan kira-kira siapa? Nabi Muhammad SAW. Oke, itu yang katakan nomor 1 lah kira-kira. Iya. Tapi terkait dengan Oke, nomor 1 itu. Nomor 1. Nomor 2 harus tokoh nasional ya? Enggak juga, orang tokoh kan lokal juga nggak apa-apa. Tokoh lokal. Boleh nggak saya jawab bapak saya sih? Ya boleh aja. Abis saya sih Pak, abis saya almarhum. Abu ya, Kiai Haji Muhammad Syakrip. Beliau yang dari dulu tuh punya dedikasi sangat besar untuk pendidikan. Beliau juga lah yang mengajari saya untuk jadi orang yang terus memberikan kebaikan dan kebaikan. Dia tuh bangga banget kalau anaknya tuh melakukan kebaikan kecil setiap harinya. Saya rasa beliau lah yang saya anggap jadi panutan saya sih. Jadi kalau tokoh nasional semuanya saya kagumi, tapi yang secara khusus memberikan inspirasi secara mendalam di kehidupan saya ya orang tua saya, karena abi saya. Karena beliau yang benar-benar ngajarin saya, lakukan kebaikan setiap hari, berikan, bersedekah sebaik-baiknya, itulah yang akan melindungi kamu dari mara bahaya gitu. Bagaimana Mpo mengaitkan, katakanlah dalam tanda petik, wasiat orang tua atau pesan orang tua itu dengan aktivitas yang akan dijalaninya dengan masuk ke partai politik ini? Ya justru karena dengan masuk partai politik kan jadi otomatis akses untuk melakukan kebaikan akan lebih banyak, lebih besar. Karena barangkali nanti kalau terpilih, insya Allah amin ya rabbal alamin gitu ya, akan banyak kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal ya kesejahteraan sosial dan sebagainya yang selama ini sudah saya lakukan dan saya teruskan wasiat dari abi saya gitu. Po, ini berkaitan dengan politik di Jakarta. Kita tahu sebelumnya Partai Demokrat dekat dengan Pak Anies ya. Pak Anies kan karena Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, artinya dari sisi nama di Jakarta kan cukup dikenal. Belakangan kan pisah kira-kira gitu ya. Demokrat menempuh jalan sendiri, Pak Anies juga jalannya sendiri. Ya. Apakah ada kaitannya nih dengan posisi Mpo sebagai caleg Demokrat yang sebelumnya bisa jadi sudah pasang spanduk segala macam, pasang gambar atau foto Pak Anies juga gitu. Ya, sesuai instruksi dari Ketua Umum kami, Mas AHY, bahwa udah waktunya move on lah gitu. Sibuk aja dan fokus aja dengan perjuangan kita masing-masing di daerah. Apapun yang terjadi kemarin itu bukan terus harus diratapi. Beliau juga, Mas AHY, sangat memberikan contoh ke kami untuk jadi orang yang sangat bijak dan tegar dan dewasa aja gitu, bahwa nggak perlu harus ditanggapi secara emosional gitu. Fokus ke perjuangan masing-masing
masing-masing di daerah, karena biar gimana pun saya yakin kalau di dapil saya gitu, mereka masih melihat figur yang dekat dengan masyarakat kok gitu. Misalnya saya bagaimana saya mampu mendekatkan diri saya ke masyarakat, diskusi dengan mereka, itu kok yang masih dilihat bahwa figurnya. Jadi siapapun capresnya itu udah jadi isu nasional yang ya udah siapapun nanti kan itu ada keputusan DPP gitu. Nggak perlu terlalu dipusingkan, fokus aja dengan perjuangan kami masing-masing, dan Mas Ahaye juga sangat memberi contoh bahwa kita nggak perlu menaruh dendam tersendiri gitu dengan yang dianggap berkhianat lah, meninggalkan lah, nggak perlu, karena semua itu pasti ada alasannya di balik itu semua gitu. Pernah masang foto yang ada gambar Pak Anies juga? Masih Pak, masih belum diturunin. Nggak masalah sih. Itu kan, ya namanya politik semua udah paham lah, semua akan bisa fluktuatif gitu. Jadi apapun bisa berubah. Masih Pak, masih. Dan nggak ada rencana untuk menurunkan foto-foto yang udah dipasang itu? Ada, pasti. Nanti foto saya aja sendiri. Ada Pak, nanti segera diturunin. Oke, ini masih terkait dengan DKI Jakarta, Po. Kita tahu bahwa undang-undang sudah ditetapkan ya, sudah disahkan bahwa ibu kota akan pindah ke Kalimantan Timur. Nah, menurut Empok kira-kira Jakarta nanti kalau tidak lagi menjadi ibu kota sebaiknya menjadi kota apa nih yang pas kira-kira gitu? Ini sebagai orang yang lahir di Jakarta, sebagai warga Betawi dan kemudian menjadi caleg di DKI Jakarta pula kan kira-kira gitu. Setelah sudah semuanya pindah ke IKN ya Pak ya, kan yang pindah nggak semua, yang pindah itu hanya instansi pemerintah pusat, gitu ya, kementerian instansi pemerintah pusat. Menurut saya Jakarta tetap akan menjadi pusat perekonomian yang menopang perekonomian nasional. Jadi akan tetap menjadi pusat perekonomian, pusat kreativitas, ya pusat modernitas negara kita gitu. Jadi akan tetap seperti itu. Ya dengan syarat tentu saja kalau sudah modern, masyarakat kelas bawahnya juga tetap harus diperhatikan gitu. Jadi akan tetap jadi bingar-bingar Jakarta gitu. Seperti itu. Sistem politiknya di DKI Jakarta apakah akan sama dengan daerah-daerah lain? Kalau sekarang kan ibaratnya hanya gubernur dan DPRD yang dipilih oleh rakyat. Kalau di provinsi lain kan gubernur dan DPRD provinsi dipilih rakyat, kemudian wali kota dan bupati serta DPRD di kabupaten atau kota juga dipilih oleh rakyat. Kalau sekarang kan yang di Jakarta wilayah kota itu masih tidak punya DPRD, wali kota atau bupatinya dipilih oleh Pak Gubernur. Ya sebenarnya apapun nanti kebijakan, perubahan kebijakan, jika itu dianggap bisa makin memperbaiki kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya ya di masyarakat, menurut saya dan itu nggak masalah. Tapi kalaupun sekarang apa salahnya yang ada sekarang kita lakukan perbaikan aja dulu, kita sempurnakan aja dulu gitu ya Pak ya, menurut saya. Jadi dengan sistem DPRD provinsi sekarang menurut saya masih cukup sih Pak. Masih cukup ya, artinya otonomi masih di tingkat provinsi kira-kira begitu. Menurut saya ya Pak ya. Kalaupun nanti ke depan di 5 wilayah kota plus Kepulauan Seribu misalnya ada DPRD-nya masing-masing gitu, saya terus terang belum terbayang karena mungkin akan semakin crowded kali ya. Jadi beda kebijakan per wilayah kota gitu, kota Jakarta Timur, kota Jakarta Selatan. Kalau memang akan menimbulkan persaingan sehat antar kota Jakarta Timur misalnya Jakarta Selatan yang sekarang wah anak Jaktim, anak Jaksel gitu ya. Sekarang kan lagi rame kayak gitu. Iya, kalau memang ke arahnya menjadi lebih baik, why not? Tapi kalau menurut saya untuk saat ini kita sempurnakan aja dulu sistem yang ada sekarang. Gitu. Oke, terakhir Po, ada beberapa pertanyaan terkait Jakarta nih. Kira-kira pertanyaan pertama, apa buah khas DKI Jakarta? Apa ya? Kalau di Condet kan salak ya Pak ya. Kalau di buah khas Jakarta, rambutan nggak ya? Nggak tahu saya Pak. Oh, nggak tahu. Condet kan? Condet tuh salak, buah khas. Ya, yang jadi khasnya lah Jakarta. Oke, apa burung khas DKI Jakarta? Ini benar pertanyaan wawasan ini. Burung khas di kota Jakarta, nggak tahu. Oh, kan ada elang bondol itu kan? Elang bondol itu ya Pak ya. Nah, tadi kan bicara perempuan. Siapa wali kota perempuan pertama di DKI Jakarta? Ada Ibu Silviana Murni kan? Ibu Silviana. Wali kota Jakarta Pusat. Ya salah satu inspirasi saya juga Pak beliau. Oke. Nah, karena nanti
Mpok Maya juga akan melayani warga Jakarta secara umum, tentu juga harus paham jumlah kecamatan dan kelurahan. Kira-kira ada berapa kecamatan di Jakarta nih? Kecamatan di Jakarta, sebentar. Nggak tahu, Pak. Oh. Pak, bisa nggak itu? Nggak usah, Pak. Ya, oke. Ada berapa sih, Pak? Ada 44 lah sekarang. 44. Ya. Oke, 44. Oke. Nah, sebelum saya tutup, saya beri kesempatan Po untuk berpantun nih. Udah latihan ya, Boleh Pak ya? satu, boleh, dua boleh juga. Oke, pantunnya ya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli pepaya. Kalau encang-encing nyak babeh nyari saya ada di lubang buaya dan jangan lupa pilih saya. Gitu ya, Pak? Oke. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Cukup satu aja pantunnya? Udah, cukup. Baik, terima kasih Empo. Baik Sobat Warta Kota, demikian bincang-bincang saya dengan bakal calon anggota legislatif dari Partai Demokrat untuk Dapil Jakarta 6 yang meliputi wilayah Pasar Bo, Ciracas, kemudian Makassar dan Kecamatan Cipayung. Sampai jumpa dalam program Jakarta Memilih selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Jangan lupa subscribe ya.